selamat pagi, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Selamat datang di Gereja Saint Joseph of Christ di ibadah hari Minggu pagi, Sunday Service ya, secara online melalui media YouTube. Nah, apa kabar semuanya? Saya percaya, saya yakin bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan, kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga penuh dengan berkat Tuhan. Nah, di bulan November ini kita mengambil tema mengenai pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini sangat penting ya, terutama bagi kita orang Kristen, bagi kita pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa terus mengembangkan diri kita, bisa lebih lagi menjadi atau mendekat, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana DNA Kristus itu bisa memancar dalam kehidupan kita, dan orang-orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Nah, makanya bulan ini jadi bulan yang sangat penting, yaitu menghujung ke bulan Desember di mana kita merayakan Natal ya. Bagaimana di bulan ini kita bisa menyiapkan diri kita, mengembangkan diri kita, lebih lagi untuk menyambut tahun yang baru nanti. Nah, untuk itu saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita menyiapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dan setiap berkat yang melimpah Tuhan yang Engkau telah berikan dan Engkau siapkan bagi hidup kami. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima benih firman-Mu Tuhan dan mendapatkan berkat dan wawasan dan hikmat Tuhan Yesus dari Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati juga setiap pelayan yang terlibat dalam ibadah Tuhan, baik itu praise and worship, baik itu juga Pastor Romi Matulesi yang akan menyampaikan firman-Mu, ataupun juga setiap pelayan yang ada di belakang layar. Tuhan, kiranya Kau selalu berkati mereka. Dan Tuhan, kami mau buka ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Kau berkati semua bisa berjalan dengan lancar, dan Kau juga berkati Tuhan setiap jemaat Gereja Saint Joseph of Christ yang telah hadir maupun secara online, maupun juga yang nonton di belakang. Tuhan, kiranya berkat-Mu juga Tuhan Yesus, penyertaan-Mu juga Tuhan selalu berada bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini, hanya dalam nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, apa kabarnya? Pastinya kita semua luar biasa di dalam Tuhan Yesus, amin. Saat ini kita mau bersorak, mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersuka cita, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Kau dahsyat Yesus.
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama dengan iman kembali kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Angkat tanganmu, angkat suaramu, kita katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan
Haleluya, sungguh ajaib karyamu Tuhan atas hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapa di antara kita yang percaya bahwa doa kita sangat besar kuasanya? Pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini, betul? Saya juga adalah salah satu orang yang sangat percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Cuma kadang waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Nah, untuk itu saya mau kembali mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama berdoa untuk mendoakan saudara kita dan famili kita dalam Kristus, dalam Gereja Zion Church of Christ ya. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berkumpul Tuhan untuk berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami. Ya Bapa, kiranya Tuhan Kau berkati saudara kami yang sedang menyiapkan pernikahannya Tuhan. Kau sertai segala prosesnya dari awal sampai acaranya nanti Tuhan bisa berlangsung dengan baik, tidak ada yang kekurangan apapun Tuhan, dari sisi keuangan, materi Tuhan, dari sisi vendor-vendor, acara, tempat, dan lain sebagainya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau bukakan pintu pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus bagi anak-Mu. Kiranya Tuhan Kau berikan bos juga yang pengertian, dan Kau berikan bos juga yang bisa selalu mengapresiasi pekerjaan dari anak-Mu Tuhan, dan juga biar bisa mendapatkan gaji yang terbaik juga yang sesuai dengan minat dan sesuai dengan bakatnya. Dan Bapa, Kau juga berkati saudara kami Tuhan yang sedang beradaptasi di pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam pekerjaan yang baru ini juga Tuhan, sehingga bisa selalu menjadi terang, selalu menjadi garam, dan bisa memancarkan Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan bagi lingkungan pekerjaan yang baru, sehingga orang-orang di kantor barunya pun bisa melihat bahwa ada Engkau di dalam dia. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Kau berkati bangsa kami, negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Kau proteksi Tuhan bangsa ini, dan juga Kau berkati Tuhan dari ujung sampai ujung Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami tolak segala macam kekacauan, kami tolak segala macam pengembangan mutasi virus Tuhan. Kami percaya bahwa COVID-19 juga sudah teratasi Tuhan di negara Indonesia ini Tuhan. Kau berkati juga pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan cepat Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus setiap aspek-aspek kepemimpinan atau pemerintahan dari Indonesia Tuhan, sehingga juga bisa mendapatkan hikmat-Mu Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan. Ya Bapa, di dalam hari ini juga Tuhan, kami mau mengucap syukur atas beberapa doa Tuhan yang telah Engkau jawab. Sungguh Tuhan ajaib karya-Mu Tuhan, bahwa penyertaan-Mu juga bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bagi anak Tuhan yang bisa tumbuh kembang secara lancar. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Sungguh ajaib Tuhan. Kami bahkan percaya Tuhan Yesus bahwa anak ini akan menjadi berkat Tuhan, dan bisa memuliakan nama-Mu dari kehidupannya nanti Tuhan. Dan kami juga sungguh mengucap syukur Tuhan atas keluarga yang telah dipulihkan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus, bahwa keluarga bisa pulih kembali sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Ya Bapa, kami sungguh percaya juga Tuhan bahwa doa-doa yang telah kami panjatkan juga Engkau telah mendengarnya, dan Engkau juga akan menjawabnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mengerti kebutuhan kami, bahkan sebelum kami memintanya Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang selalu menyiapkan yang terbaik bagi hidup kami. Sehingga kami menyerahkan Tuhan doa-doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, sehingga doa-doa ini juga bisa kembali lagi menguatkan setiap kami Tuhan dari Gereja Zion Church of Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi saya juga mau mengingatkan bahwa di Gereja Zion Church of Christ kita menyediakan sarana komunitas ya, namanya Iconic, sel group atau komunitas sel dalam Gereja Zion Church of Christ. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, nah saya undang untuk Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam komunitas Iconic ini. Kenapa sih bergabung dalam Iconic? Nah, dalam Iconic ini kita bisa berkenalan ya, berhubungan dengan orang-orang sepantaran sebaya dengan kita. Gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu yang sudah punya anak juga akan digabungkan dengan kelompok sel yang sudah punya anak, sehingga akan bisa mendengar permasalahan,
atau bahkan keajaiban mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang. Dan di situ iman kita juga bisa semakin bertumbuh. Dan di saat yang sama, menurut saya yang paling penting adalah kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tempat yang paling tepat untuk kita bisa sharing adalah di komunitas sel itu sendiri. Karena kita juga berbagi dengan orang-orang yang sepantaran dengan kita. Nah, karena itu, jangan malu-malu, nggak usah takut. Bisa join aja di iConnect Gereja Saints of Christ. Tinggal hubungin aja nomor yang akan diterahkan di video ini ya. Ya, di hari Minggu ini kita mengambil ayat renungan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Nah, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian sama-sama membaca ayat renungan ini bersama dengan saya, atau bisa lihat juga di layar ya, ada muncul. Nah, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kembali lagi bersama dengan saya, 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, saya harap ayat ini bisa menjadi pengingat kembali ya bagi kita dalam menghadapi hari-hari kita, minggu-minggu ke depan. Itu apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, usaha, studi, dan lain sebagainya ya, bahwa kita harus selalu mencari Tuhan. Karena kekuatan datangnya dari Tuhan. Dan bagaimana kita mencari? Adalah melalui hubungan kita dengan Tuhan. Nah, demikian untuk ayat renungan di hari Minggu ini. Saya percaya bahwa ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Nah, kembali lagi kita mau beribadah dan angkat pujian ini. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sama-sama Tuhan, kembali kita katakan, ku sembah Kau, kasih Tuhan buat kebaikan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi Tuhan Yesus, satu anugerah yang luar biasa kalau di hari ini kita dapat berjumpa kembali, dan saya yakin dan percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan bersama dengan seluruh keluarga yang bersama dengan saudara. Dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berharap saudara sudah menyiapkan yaitu roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Kita akan berdoa terlebih dahulu bagi sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan setelah itu kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah di hari ini. Maka aku berdoa,
Dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, setiap mereka dijumpai, setiap mereka dilawat, setiap mereka diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan senantiasa disediakan berlimpah bagi setiap kami. Maka karena itu di saat hari ini, kami percaya bahwa sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan terlebih dahulu, yaitu bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mengimani bahwa barang siapa yang makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, mereka tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kami. Maka artinya tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang mampu atau yang sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan setelah itu Tuhan Yesus, kami juga akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka berbicara bagi setiap kami ya Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidah Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi kami mengerjakan segala sesuatunya dan pastinya berhasil. Sembunyikan aku di balik salib-Mu, jangan biarkan mencuri kemuliaan Allah. Dan biarlah setiap anak Tuhan yang mendengar firman ini bukan sekedar mendapatkan informasi yang baik, tetapi mereka juga diubahkan cara pandangnya, sehingga kehidupan mereka menjadi garam dan terang, menjadi teladan dan menjadi kesaksian. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Satu firman Tuhan di dalam Filipi pada pasal 4, pada ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Yesus. Yaitu Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Apapun perkara yang sedang kita hadapi, apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita tahu bahwa kita masih berhadapan dengan badai yang sama, tantangan yang sama, ada berbagai macam efek samping yang mungkin berbeda-beda kita hadapi. Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa perkara apapun, kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus, ada Tuhan yang ajaib, ada Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, biarlah pada saat pagi, siang, sore, bahkan malam hari ini, kita mengikuti acara siaran ibadah secara live streaming ini, kita boleh buka hati kita untuk izinkan roh Tuhan memandu kita, dan roh Tuhan melawat setiap kita dari tempat kita masing-masing. Mari kita angkat rotinya terlebih dahulu. Kita mau berdoa bagi sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau angkat rotinya di atas kepala. Dengan iman bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar mulai hari ini, kami tidak akan terkapar di meja operasi. Kami menang atas segala virus. Kami menang atas segala penyakit. Segala bentuk kelemahan tubuh kami halau. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan dari segala penyakit berbahaya apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Bersama dengan saya kita angkat anggur ini, dan kita berdoa ini menjadi darah Yesus. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga, kami mengimani, kami dijaminkan hidup di bumi sama seperti di surga. Maka kami diciptakan penuh kuasa, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami mengimani, kami dijagai pasukan malaikat, bebas dari maut. Oleh bilurnya, oleh darah Yesus, maka segala bentuk sakit penyakit, vonis dokter tidak berkuasa bagi kami. Kami dijaminkan dari kepala sampai telapak kaki, sehat sempurna. Menang atas segala kelemahan tubuh. Maka apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami usahakan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Anda juga boleh yaitu angkat minyak ini. Kita akan berdoa bagi sakramen minyak. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengajarkan untuk kita yang percaya pada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tujuan daripada setiap hal mujizat yang dikerjakan untuk membawa orang
datang kepada Yesus dan hidup di dalam Yesus, mengenal Yesus, dan kehidupan mereka dibangun dan kehidupan mereka diubahkan. Maka saya percaya bahwa kuasa itu tidak artinya dimonopoli oleh seseorang atau hamba Tuhan tertentu, tetapi kuasa itu diberikan buat setiap orang yang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita angkat minyaknya bersama dengan saya, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami. Maka segala serangan iblis, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh jahat dalam rupa bentuk apapun, aku ikat kuasanya. Ku hancurkan, ku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa bagi siapapun yang bersama dengan saudara, keluarga saudara, tempat Anda, dan dimanapun Anda berada. Anda boleh memberkati dan melepaskan kata-kata berkat dan meyakini bahwa kita yang di dalam Kristus Yesus, kita dijaminkan kuasa di bumi, kita praktekkan sama seperti di surga, mujizat Tuhan juga dikerjakan bagi setiap kita. Anugerahnya disediakan berlimpah bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di hari Minggu ini, di bulan ini saudara, tentunya kita ada di dalam tema yang baru dan kita berbicara mengenai pembentukan diri. Maka bagian-bagian tema yang kita akan bahas di sepanjang bulan ini, tentunya ini terhubung dengan pembangunan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, judul yang saya bawakan hari ini yaitu berbicara tentang membangun karakter. Saudara boleh siapkan catatan Anda. Judul yang saya bawakan hari ini yaitu berbicara mengenai membangun karakter. Ya, saudara, menurut kamus, karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang yang dipengaruhi pikiran dan perilakunya sebagai seorang individu. Karakter adalah ciri khas yang menggambarkan siapa kita yang tercermin dari tindakan-tindakan kita. Dan Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita dibandingkan kepada talenta kita. Mengapa demikian? Sebab talenta yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Sedangkan karakter itu adalah menggambarkan nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini dan yang kita hidupi. Karakter itu terbentuk melalui pilihan-pilihan kita. Karakter terbentuk dari keputusan-keputusan kita. You are the creator of your own character. John Maxwell berkata bahwa talent is a gift, but character is a choice. Artinya, talenta itu suatu pemberian, tetapi karakter adalah sebuah pilihan. Karakter kita itu menggambarkan siapa diri kita sebenarnya dan gambaran siapa yang kita wakilkan. Dalam Kejadian 1 pada ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari teks firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk menggambarkan dan mempunyai karakternya Tuhan. Dan mohon digarisbawahi, yaitu mempunyai karakternya Tuhan. Nah, di mata Tuhan, gambar diri dan karakter harus lebih dahulu dibentuk sebelum manusia memegang kekuasaan. Tetapi dosa membuatnya menjadi terbalik. Sehingga sampai sekarang ini, banyak orang di dunia ini berusaha mendapatkan kekuasaan lebih dahulu tanpa mau membangun gambar diri dan karakter yang benar. Nah, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan, memperoleh ketenaran, tanpa didukung oleh karakter yang benar dan karakter yang kuat. Saya yakin banyak doa dari anak-anak Tuhan yang belum dijawab oleh Tuhan, terutama ketika mereka meminta promosi, mereka meminta kesuksesan, apalagi ketenaran. Kenapa? Karena Tuhan tahu sebenarnya mereka belum mempunyai karakter yang kuat dan benar untuk menopang semuanya itu. Nah, jangan sampai kenaikan posisi kita itu lebih cepat daripada perkembangan karakter kita. Tingginya sebuah promosi haruslah diimbangi dengan kedalaman karakter. Karena karakter merupakan pondasi dari kehidupan.
Anda dapat melihat sebuah bangunan pencakar langit. Dia dapat tegak berdiri. Kenapa? Karena memiliki pondasi yang dalam dan kuat. Sehingga dapat menanggung bobot material lain yang berada di atasnya. Terkadang saya suka memperhatikan bagaimana suatu gedung akan dibangun. Nah, ketika mereka membangun gedung, mereka membutuhkan waktu yang lama dalam membuat gedung tersebut. Karena harus mempersiapkan pondasinya terlebih dahulu. Pondasinya itu dihitung dengan detail, serta dibuat dengan rapi dan teratur dengan pengukuran yang terpadu serta akurat. Setelah pondasi selesai dan benar-benar siap, barulah mereka meletakkan bangunan lain di atasnya. Semakin dalam pondasinya, maka semakin aman untuk menambah ketinggian bangunan tersebut. Nah, sebuah bangunan pencakar langit, ya kan, dia bisa berdiri tegak tadi saya katakan, itu karena tadi dia ada pondasi yang dalam dan kuat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi penting untuk kita pahami baik-baik, bahwa dari ilustrasi pondasi bangunan itu, artinya begini, kalau karakter Anda berkembang lebih lambat, atau pondasi tadi ya, berkembang lebih lambat daripada promosi, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat mengakibatkan dosa dengan mudah masuk ke dalam kehidupan Anda yang dapat mengakibatkan kejatuhan atau keruntuhan. Makanya tidak heran kalau banyak yang berjatuhan pada saat mereka memegang kekuasaan, pada saat mereka ada di posisi tinggi. Mengapa? Karena tidak kuat menahan beratnya konsekuensi dan tanggung jawab yang dibawa oleh kekuasaan tersebut. Mempunyai karakter yang baik itu berarti besar di dalam, bukan besar di luar. Besar di luar itu namanya reputasi atau ketenaran atau menjadi populer. Reputasi itu dibangun karena kita mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Sedangkan karakter itu dibangun karena pilihan-pilihan kita. Reputasi kita akan terjaga dengan sendirinya selama yang digambarkan keluar sama dengan yang ada di dalamnya. Ya, artinya gini ya, saya ulangi lagi bahwa reputasi kita akan terjaga dengan sendirinya selama yang digambarkan keluar sama dengan yang ada di dalam. Seseorang yang bernama John Wooden, pelatih basket dari Amerika Serikat, dia pernah mengatakan bahwa talent will get you to the top, but it takes character to keep you there. Bakat akan membawa Anda ke puncak, tetapi dibutuhkan karakter untuk membuat Anda tetap berada di puncak. Nah, kalau karakter kita baik, saudara, maka kita tidak perlu melakukan pencitraan. Pencitraan itu adalah gambar yang kita mau orang pikirkan tentang kita. Tetapi kita sendiri tahu bahwa gambar itu bukanlah diri kita yang sebenarnya. Saya beri contoh misalkan adalah postingan pribadi di media sosial. Saya seringkali melihat postingan-postingan seseorang di media sosial tidak kehidupan sesungguhnya. Dan saya seringkali melihat ketika mereka ada di suatu lokasi, mereka foto, mereka pajang. Ketika mereka sedang melakukan aktivitas dengan keluarganya, mereka foto, mereka pajang. Ada momen-momen dengan keluarga lagi, mereka foto, mereka pajang. Artinya seringkali seseorang menampilkan pencitraan seperti itu yang pada kenyataannya tidak seperti yang digambarkan di postingan tersebut. Makanya seringkali saya tertawa kalau saya melihat postingan-postingan orang yang saya tahu bahwa sesungguhnya kehidupannya bukan seperti itu. Makanya saya tidak terlalu suka untuk memostingkan sesuatu selain kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan gereja yang saya posting di media sosial. Dan kita perlu bijak untuk memperlihatkan apa yang perlu kita lihatkan di media sosial kita masing-masing. Nah, berapa banyak di antara Anda yang pernah dikecewakan ketika kita mungkin Anda memesan sesuatu secara online? Karena seringkali kenyataannya apa yang Anda dapatkan jauh berbeda dengan gambar yang dipresentasikan di website mereka. Apakah Anda pernah dikecewakan seperti itu? Nah, sebagai anak Tuhan, Bapa kita rindu kita ini menggambarkan siapa Dia. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dalam Ibrani yang pertama, pada ayat yang ke-3a dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah
Yesus itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia memancarkan kemuliaan Bapanya. Mari lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus memancarkan kemuliaan Bapanya dan mengekspresikan karakter Tuhan. Jadi, kalau kita mau tahu Tuhan itu seperti apa, ya kita cukup melihat kepada Yesus. Maka ketika melihat kepada Yesus, melihat karakternya Yesus yang tercermin dari tindakan-tindakannya, kita tahu Tuhan itu seperti apa. Demikian juga hal yang sama Yesus inginkan. Dari siapa? Dari setiap murid-muridnya. Dan kita semua yang mengikuti Yesus, kita disamakan sebagai muridnya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, orang dunia, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus mau perbuatan-perbuatan kita itu bukan hanya perkataan-perkataan kita. Perbuatan-perbuatan kita itu sebenarnya merefleksikan kemuliaan dan karakter Bapa kita yang ada di surga. Karena catat baik ini bahwa setiap perbuatan kita juga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dalam Yohanes 13 pada ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, di Gereja Zion Church of Christ, kami memiliki nilai-nilai yang menjadi prinsip utama dalam membangun suatu hubungan dan dalam mengerjakan segala sesuatu. Nilai-nilai yang kami kerjakan menjadi bagian dalam pembangunan karakter. Nah, di antaranya adalah integritas, honoring, excellent, accepted, relevant, teamwork, dan family. Yang kami singkat itu semua menjadi I Heart Family. Nah, kami yakin ketika kami serius memberikan perhatian pada pembangunan karakter, maka itu akan menjadi fondasi yang kuat dalam mempersiapkan kami untuk dapat dipercayakan mengerjakan pekerjaan besarnya Tuhan. Saya selalu tertarik dalam memberikan contoh dari perjalanan bangsa Israel, yaitu yang keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Tanah Kanaan adalah lokasi yang sangat bagus dan berlimpah, suatu tempat yang menjadi impian bangsa Israel. Mengapa? Karena petunjuk yang dibawa oleh Musa dan Harun itu benar-benar menggambarkan the dreamland yang sesungguhnya. Itulah berkat yang memang Tuhan hendak berikan kepada bangsa Israel, kepada mereka. Tetapi pada kenyataannya, bagian terbesar mereka tidak menerima apa yang telah dijanjikan tersebut. Alasannya karena sikap dan tindakan mereka tidak mencerminkan karakter yang Tuhan kehendaki. Makanya saudara, bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen sebagai pertimbangan berkat-berkat Tuhan. Melainkan, apakah kita mau terbuka untuk dibangun di dalam karakter kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus membangun karakter? Yang pertama, ini jawabannya bahwa membangun karakter adalah perintah daripada Tuhan. Dalam Kolose 3 pada ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lihat baik bahwa Tuhan tidak sekedar menghimbau atau mengajak atau meminta anak-anaknya agar membangun karakter yang serupa dengan dia. Tetapi dari teks ini berkata bahwa Tuhan memerintahkan agar setiap anak-anaknya menghasilkan buah, bertumbuh dewasa, atau berkarakter Kristus. Nah, saudara bisa selengkapnya Anda dapat baca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32 mengenai manusia baru. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, membangun karakter adalah tanggung jawab kita. Ingat ya, tanggung jawab kita. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dari teks ini kita mengerti bahwa karakter tidak otomatis ada di dalam diri seseorang. Oke, sesuai dengan definisinya dan sesuai dengan keterangan dari Alkitab bahwa karakter itu bukan timbul dengan sendiri, tetapi karakter itu dibentuk. Itu harus dilakukan dengan sengaja dan terus menerus. Dari sini saudara bisa melihat bahwa setiap manusia itu terlahir tanpa karakter. Seperti sebatang kayu yang siap dipahat, yang siap diukir. Nah, meskipun kita percaya bahwa semua manusia dilahirkan, yaitu dengan kecenderungan pada temperamen tertentu, tetapi itu belum sepenuhnya, yaitu menjadi sebuah karakter. Membangun karakter itu, saudara, bukanlah tanggung jawabnya Roh Kudus.
Makanya pembentukan karakter itu bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam lalu keluar. Lalu di mana peran daripada Roh Kudus? Nah, peran Roh Kudus adalah menunjukkan kepada kita kehendaknya Allah apa yang baik dan yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Dan peran Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk dapat mentaatinya. Dalam Roma 12 pada ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya karakter itu dapat dibentuk? Sebenarnya bagaimana karakter Anda dan saya dapat dibentuk? Yang pertama adalah, kita perlu melatih pikiran yang benar. Dari caranya adalah melatih pikiran yang benar. Amsal 4 pada ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam pepatah Cina kuno mengatakan seperti ini, menabur pikiran itu menuai tindakan. Menabur tindakan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter menuai takdir atau nasib. Transformasi karakter kita ternyata dimulai dari pikiran. Hal ini bisa berarti, yuk bertobat, artinya metanoia, berbalik, artinya membersihkan pikiran dan hati kita dari segala kotoran, dari segala sampah, tahayul, dan filsafat dunia, dan mulai mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Nah, karakter yang baik itu dibangun di atas hati dan pikiran yang baik. Itu sebabnya kita harus melindungi hati dan pikiran kita dari pengaruh, dari tontonan, dari bacaan-bacaan yang dapat merusak kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yaitu untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Frank Jackson Outlaw mengatakan, awasi pikiranmu. Pikiranmu menjadi perkataan. Awasi perkataanmu. Perkataanmu menjadi tindakan. Awasi tindakanmu. Tindakanmu menjadi kebiasaan. Awasi kebiasaanmu. Kebiasaanmu menjadi karakter. Awasi karaktermu. Karaktermu menjadi nasib. Yang kedua, cara membangunnya adalah melatih disiplin rohani. Melatih disiplin rohani. Dalam 1 Korintus 9, pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Disiplin rohani ini, saudara, adalah suatu aktivitas atau latihan rohani yang bisa membantu Anda memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Latihan-latihan rohani ini meliputi seperti ini, yaitu membaca dan mendalami Alkitab secara teratur, lalu berdoa secara teratur, berkomunitas secara teratur, melayani dengan penuh semangat, selalu bersuka cita, lalu menetapkan ketaatan pada firman Tuhan dan bersaat teduh secara teratur. Manfaat dari melatih disiplin rohani sangatlah besar, yaitu kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang terlatih dan lincah peka secara rohani. Saya beri contoh adalah Yusuf. Pada saat Yusuf ada di Mesir, pada saat Yusuf bekerja di rumah Potifar, kita dapat melihat dalam Kejadian 39 pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, Yusuf digoda oleh istri dari bosnya. Dia setiap hari digoda. Tapi Yusuf, dia adalah orang yang terlatih secara kerohanian. Terbukti dari pernyataan dia dalam Kejadian 39 ayat 10 sampai 12 bahwa di rumah ini tidak ada kuasa yang lebih besar yang dipercayakan. Bahkan suamimu tidak lebih besar kuasanya dari saya di rumah ini. Yusuf berani berkata demikian. Tidak ada yang tidak diserahkan di rumah ini kecuali satu, yaitu engkau sebagai istrinya. Yusuf berkata kepada istrinya Potifar.
Dan satu hal yang saya kagum adalah Yusuf berani berkata, bagaimana mungkin aku dapat berdosa terhadap Tuhan, padahal di tempat itu tidak ada orang yang melihat. Tidak ada orang sama sekali di rumah itu. Pada waktu si istri daripada Potifar menggoda Yusuf. Tapi disinilah Yusuf seorang yang disiplin secara kerohanian. Saya berdoa saudara, Anda membangun karakter Anda dengan memiliki kedisiplinan di dalam kerohanian saudara. Yang ketiga caranya adalah dengan melatih diri berkomitmen. Komitmen adalah janji serius untuk terus maju, terus bangkit. Meskipun mungkin berulang kali pernah kalah dan mungkin pernah terjatuh. Orang yang berkomitmen adalah orang yang siap membayar harga, apapun harganya, untuk mencapai tujuan. Nah, kurangnya berkomitmen justru memperlama terbentuknya sebuah karakter. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang menyerah dalam usaha ini. Kenapa? Karena kurang komitmen. Dalam Daniel 3 ayat 16-18 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Wow. Hebat ya, mereka berani berkata demikian. Tetapi, kata mereka, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 3 orang ini berani berkata dan menyatakan apa yang mereka percaya. Dan disitulah yang terjadi adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang berani membayar harganya. Mereka yakin dan percaya Tuhan akan membela mereka. Komitmen mereka itu membentuk karakter mereka yang luar biasa. Yang keempat, karakter dibentuk adalah dengan cara apa? Berlatih dengan waktu. Garis bawahi, berlatih dengan waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Membentuk karakter ternyata memerlukan waktu. Waktu bisa menjadi teman atau malah sebaliknya menjadi musuh. Tergantung pada bagaimana sebenarnya kita menggunakan waktu tersebut. Nah, karakter datang itu dalam bentuk potongan-potongan. Oke ya, bukan dalam bentuk paket lengkap. Makanya saudara bisa lihat di sini bahwa Daud itu diurapi oleh Tuhan pada saat dia berusia 17 tahun. Dia diurapi dan diberikan nubuatan bahwa dia menjadi raja, menggantikan Saul. Tapi kan nggak langsung jadi raja. Ada bagian proses. Daud harus melewati proses waktu dalam mempersiapkan dia menjadi raja. Dan itu tidak mudah. Karena dalam proses yang dijalani, dalam waktu yang dia jalani, dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh dia. Tapi lihat saudara, dalam waktu perjalanan Daud, Tuhan mempersiapkan Daud. Tuhan mempersiapkan karakternya Daud. Karena Daud akan menjadi raja. Makanya dia baru dilantik menjadi raja, yaitu pada usia yang ke-30 tahun. Panjang waktunya, tidak sebentar. Tapi disinilah akhirnya seorang Daud terlatih, seorang Daud terbentuk, seorang Daud menjadi seorang yang berkarakter. Karena apa? Karena bekerja sama dengan yang namanya waktu. Perlu waktu, izinkan Tuhan melatih Anda. Yang kelima, saudara, adalah apa? Berlatih dengan tekanan, berlatih dengan kesulitan, berlatih pula dengan yang namanya penderitaan. Dalam Ayub 23 pada yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan atau pencobaan. Kita tidak dapat menentukan situasi apa yang mau kita hadapi, tetapi kita dapat mengelola bagaimana sikap dan respon yang tepat ketika kita berada di dalam kesulitan. Dengan respon yang benar itu, maka mempercepat munculnya karakter. Sebaliknya, sikap atau respon yang salah malahan memperlambat terbentuknya sebuah karakter. Nah, sesungguhnya tekanan dan persoalan adalah berkat yang besar dalam mempersiapkan anak-anak Tuhan di tengah tawaran dunia untuk hidup dalam kenyamanan yang dapat membawa kepada dosa. Saudara, karakter memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan. Karakter sangat penting dan sangat menentukan. Saking pentingnya, seorang John Maxwell berani berkata begini,
jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani. Karakter akan sangat membantu pelayanan. Kita lihat tadi, belajar dari Yusuf. Bagaimana karakter seseorang yang sesungguhnya itu bisa dilihat pada saat dia sedang sendirian. Pada saat tidak ada orang yang melihat. Pada saat tidak ada yang mengawasi. Itu karakter orang baru dapat terlihat. Nah, saudara, dalam saat-saat seperti saat ini memang tidak semua orang kena virus corona. Tetapi semua orang akan diperhadapkan pada karakter mereka sendiri, karena dalam keadaan yang seperti ini, ya, keadaan yang begitu menekan seperti keadaan sekarang ini dalam pandemi ini, ditambah dalam keadaan mungkin kita di lockdown dan banyak yang harus mungkin bekerja dari rumah gitu kan, tanpa pengawasan dari atasan. Kalau di kantor kita ada yang mengawasi, di rumah nggak ada yang ngawasi. Nah, pada saat itulah sebenarnya karakter kita yang sebenarnya akan muncul ke permukaan. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita suka dengan karakter kita yang sebenarnya yang muncul tersebut? Apakah orang di sekitar kita diberkati dengan karakter yang ada pada kita? Saudara, orang akan melihat karakter kita yang sesungguhnya melalui situasi pandemi ini sebenarnya. Tekanan dan pembatasan yang ada akan menantang kita untuk memunculkan karakter Kristus atau malahan sebaliknya. Nah, percayalah saudara bahwa musim COVID ini akan berakhir dan nantinya kita bisa beraktivitas dengan bebas kembali. Lalu pada saat kita bisa kembali beraktivitas tanpa dibatasi, maka kita akan mempunyai modal yang besar untuk menghadapi yaitu new season atau musim-musim yang berikutnya. Itu dengan ini, itu dengan modal karakter Allah dalam hidup kita. Nah, saudara, saya berdoa biarlah melalui bagian materi kita bahas di hari ini, saya berdoa saudara benar-benar memahami dan mengerti konsep daripada yang Tuhan inginkan, yaitu konsep tentang membangun karakter di dalam kehidupan kita. Dan saudara percayalah bahwa ketika karakter Anda ready, ketika karakter Anda benar, ketika karakter Anda beres, ketika karakter Anda mencerminkan tentang Yesus, Anda nggak perlu berteriak minta berkat. Anda nggak perlu berteriak minta sesuatu. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah jaminkan berkat yang tepat ketika karakternya sudah terjadi dalam kehidupan Anda. Saya menyadari dalam kehidupan saya sampai hari ini, saya nggak perlu berteriak, saya nggak perlu meminta A, B, C, D, E. Tapi yang saya percaya adalah bahwa apa? Pada waktu situasi negatif, situasi buruk, situasi tekanan dan lain sebagainya terjadi, justru itu membentuk dan merubah karakter. Begitu karakter saya berubah, apa yang terjadi? Berkatnya berlimpah. Apa yang nggak pernah saya pikir, apa yang nggak pernah saya dengar, apa yang nggak pernah saya simpan di hati. Ayat firman itu benar-benar terjadi, itu justru yang datang menghampiri dan itu justru datang yang memberkati kehidupan saya. Nah, saya percaya bahwa kalau saya bisa mengalami kemajuan, saya bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, saya bisa mengalami pertolongan Tuhan, itu dimulai karena membangun karakter. Saya berdoa bahwa saudara, izinkan Roh Kudus membawa Anda untuk dibentuk, untuk dibangun karakter yang sama seperti Yesus. Sehingga orang bisa tahu Yesus dari mana? Dari karakter Anda, saudara. Orang bisa tahu tentang Tuhan kita dari siapa? Dari karakter Anda. Jadi orang cukup ketemu dengan saudara, melihat karakter Anda, orang jadi tahu Yesus itu seperti apa. Saya berdoa, biar karakter yang sesungguhnya adalah karakter Yesus yang ada pada diri saudara. Izinkan Roh Tuhan membawa kita di dalam perubahan-perubahan yang semakin membuat kita maju. Nah, saudara, di akhir sesi ini, saya mengajak saudara, kalau Anda mau didoakan secara live, saya akan mendoakan Anda secara live melalui Zoom prayer atau prayer room maksud saya. Di sana melalui yaitu meeting online, secara online ya, meeting ID-nya. Ini ada meeting ID yang saudara bisa ketikkan di aplikasi Zoom Anda, lalu masukkan password-nya. Nanti saya ada di sana, saya akan berdoa langsung buat saudara. Pergumulan apapun kita berdoa bersama-sama di aplikasi Zoom tersebut. Dan ini hanya berlaku, ini hanya bisa siaran ini atau doa ini hanya
dilayani pada pukul jam 9 pagi saja saudara. Setiap hari Minggu di jam 9 pagi. Jadi pastikan saudara di jam 9 pagi saudara sudah open aplikasinya, yaitu saya akan berdoa di sana setelah ibadah yang jam 8 pagi. Nah, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang kami terima di hari ini. Kami percaya kasih karunia, anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa berlimpah atas kami. Berkati setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada, apapun situasi sedang mereka hadapi. Aku berdoa karakter Kristus hidup dalam diri mereka. Kehidupan mereka diubahkan. Kehidupan mereka mencerminkan Kristus, mencerminkan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada bersama dengan setiap mereka. Maka juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia mengalami kemajuan, melewati situasi ini. Bukan mundur, tapi mengalami kebangkitan. Indonesia menjadi Indonesia yang hebat, Indonesia yang luar biasa. Terima kasih buat lawatan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang kami terima mengubahkan kehidupan kami. Teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan ini semuanya diberkati secara online. Siapapun yang telah memberikan korban syukur, tangan-tangan mereka juga diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Tuhan, gereja ini punyamu, gereja ini Tuhan berkati, gereja Zion Church of Christ diberkati Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bersama-sama untuk membangun gereja ini, untuk memuliakan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya jalan untuk memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hatimu dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah dengan siapapun yang tinggal bersama dengan engkau. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa di lain waktu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Shalom. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the